Gimana kabar hari ini? Pasti luar biasa kan? Nah, siapa nih yang udah siap nih mau memuji Tuhan? Dengerin firman Tuhan. Wah, kalian semuanya udah siap ya? Hebat. Yuk kita memulai ibadah kita. Kita nyanyi lagu Bapakku Datang Padamu. Ya, kita mau siapkan hati kita. Semua tubuh kita mau buat memuji Tuhan. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapakku datang padamu dengan sungguh. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Benar Tuhan, Engkau baik, sangat baik, sungguh baik buat kami. Engkau menjaga kami hari ini, sepanjang waktu Engkau menjaga kami. Terima kasih Tuhan. Saatnya Tuhan, kami mau memuji nama Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mau Tuhan sungguh-sungguh beribadah hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, kita mau bernyanyi buat Tuhan, oke? Semangat ya, musik. Ku mau bernyanyi lagu baru bagimu. Ku mau bersorak, melompat, tinggikanmu. For you are love, love, love. You're good to me and you are wonderful. Eternally, and I will love, love, love. As you love me, and I will sing your praise. Eternally, Kau yang terbaik, melodi di hatiku. Kau membuatku menari, memujimu. For you are love, love, love. You're good to me and you are wonderful. Eternally, and now we love, love, love.
For you are kind to me, and to your name my heart sing. For you are love, love, you good to me. For you are love, for you are love, love, love. You're good to me, and you are wonderful eternally. And now we love, love, love. As you love me, and I will sing your praise eternally. Yeay. Nah, teman-teman, mari kita lanjutkan ya ibadahnya. Yuk, musik. Adik-adik, kita udah bernyanyi buat Tuhan. Sekarang waktunya kita mau duduk diam dengar-dengarkan firman Tuhan. Yuk, sungguh-sungguh lipat tangan, tutup mata. Kita nyanyi lagu Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Siapa di sini yang mau cinta Tuhan Yesus selamanya? Saya. Yuk kita dengan sungguh-sungguh nyanyikan lagu ini. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya
Aba. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya, haleluya. Kami mau cinta Engkau Tuhan, seumur hidup kami Tuhan. Haleluya, ku mau cinta Tuhan Yesus. Haleluya. Benar Tuhan, kami mau cinta Engkau selamanya. Kami juga mau cinta akan firman-Mu Tuhan. Kami siap Tuhan mendengarkan firman-Mu, mencatat firman-Mu, dan yang terlebih lagi melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Pakai kami ya Tuhan, anak-anak-Mu, menjadi orang-orang yang bisa memuliakan Engkau dalam hidup kami. Kami siap Tuhan, kami mau fokus mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Pasti luar biasa kan? Nah, tiba saatnya kita mau duduk diam untuk mendengarkan firman Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Cici Lucy berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tiba saatnya Tuhan, kami mau duduk diam untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, apa kabarnya hari ini? Pasti baik dan luar biasa di dalam Tuhan. Kemarin adakah yang ingat Cici Wanda cerita tentang apa? Ya, saya tahu Ci. Tokoh Alkitab yang memiliki metal baja namun dia lemah. Siapa namanya kemarin tokoh Alkitabnya? Kain. Iya betul. Dan sekarang Cici Lucy mau cerita tentang Esau, tokoh Alkitab yang memiliki metal baja namun dia lemah. Si Esau itu adalah kakaknya dari si Yakub dan anaknya dari Ishak dan cucunya Abraham. Diapalin tadi si Esau itu siapa? Kakaknya, papanya, dan kakeknya. Oke? Esau memandang ringan hak kesulungannya. Kenapa dia dibilang tokoh Alkitab yang bermental baja namun lemah? Esau memandang ringan hak kesulungannya dan menjualnya dengan roti. Kita mau baca roti dan masakan kacang merah. Kita mau baca di Kejadian 25 ayat 34. Dia nih adik-adik habis pulang dari ladang. Karena dia capek, dia istirahat lah nih. Terus dia masuk nih ke rumah nih. Ada si Yakub lagi masak kacang
merah sama ada roti. Si Esau ngeliat tuh ada yang merah-merah itu. Si Esau bilang, bagilah sedikit masakannya yang merah-merah itu. Terus lalu jawab Yakub. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungannya itu. Tadi dia udah bilang ya, dia habis pulang dari mana adik-adik? Dari ladang. Dia habis kecapean, dia lihat ada merah-merah tuh yang ada di masakannya. Bagilah sedikit lah, izinkanlah kira aku menghirup sedikit dari merah-merahan itu, kata si Esau kepada si Yakub. Terus si Yakub, oh ya udah, yang penting kata si Yakub gini, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu itu. Si Esau jawab nih, dengerin. Sebentar lagi aku akan mati. Lalu apa gunanya hak kesulungan bagi kesulungan itu, kata dia gitu. Lalu Yakub bersumpah dahulu kepadaku, maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dia menjualnya hak kesulungan kepada si Yakub. Pokoknya kakak sumpah dulu sama aku dan jual dulu tuh hak kesulungan kakak kepada aku. Dia mau tuh si Esau demi apa? Demi masakan kacang merah itu dan demi roti, adik-adik. Dia lemah sekali dengan apa tadi kelemahannya si Esau? Dengan kacang merah, masakan kacang merah yang dibikin sama si Yakub dan roti. Lemah ya adik-adik ya dia ya. Nah, lalu nih adik-adik, pada saat si Ishak memberkati dengan berkat sulung, Esau tidak mendapatkan. Kejadian 27 ayat 39 sampai 40. Lalu Ishak ayahnya menjawabnya, sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi dan jauh dari embun dari langit di atas. Ayat 40, engkau akan hidup dari pedangmu dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Tetapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha bersungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu, kata si Ishak. Dalam Ibrani 12 ayat 16, Ibrani 12 ayat 16, janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Nah, di sini dijelasin ya adik-adik ya. Si Esau itu menganggap ringan hak kesulungan dan menjualnya dengan si Yakub dengan apa? Dengan roti dan masakan kacang merah. Itu sangat-sangat tidak baik gitu ya adik-adik ya, karena hak kesulungan itu berkatnya itu banyak gitu. Dan si Yakub itu udah tahu nih kalau hak kesulungan itu berkatnya banyak. Dia itu bodoh ketika memilih kesenangan. Si Esau itu ketika ia memilih kesenangan sesaat sebagai pengganti berkat-berkat jangka panjang, dia tidak mendapatkannya. Dia cuma dapat kesenangan sesaat, perutnya kenyang dengan masakan itu, tapi dia tidak mendapatkan berkat jangka panjang. Dan adik-adik,
kita tidak boleh mengikuti jejaknya si Esau yang memiliki mental baja tapi lemah. Dia lemah ngeliat makanan. Dan dijual hak sulungannya untuk si Yakub. Yakub pada pihak lain menginginkan berkat-berkat rohani masa depan, dan dari dialah lahir ke-12 suku Israel. Tadi kesalahannya si Esau apa? Esau terlalu memandang ringan hak kesulungan. Yang kedua, Esau menjual hak kesulungannya untuk mendapatkan roti dan masakan kacang merah. Kesalahannya Esau. Dan dia memandang rendah berkat-berkat Allah. Yang ketiga. Tadi yang pertama apa? Esau memandang ringan hak kesulungannya dan menjual. Yang kedua, dan menjual dengan roti dan masakan kacang merah. Dan yang ketiga, Esau memandang rendah berkat-berkat Allah dan janji-janji dari perjanjian. Nah, adik-adik, kita tidak boleh menjadi Esau ya, yang memandang rendah, yang memandang ringan hak kesulungan, menukar hak kesulungan demi sebuah makanan. Kita juga tidak mau menukar pelayanan kita hanya untuk pelayanan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, tapi kita mau melayani Tuhan dengan sepenuh hati kita. Nah, adik-adik, firman Tuhan Cici nggak panjangkan. Cici mau kasih hafalan nih buat minggu depan. Di 1 Petrus 1 ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. 1 Petrus 1 ayat 14. Itu ayat hafalannya ya adik-adik. Yuk kita lipat tangan, tutup matanya yuk. Kita mau berdoa. Kita mau bersyukur sebab Tuhan Allah yang baik. Kita tidak mau mengulangi kesalahan seperti Esau. Yuk. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi ini. Biarlah Tuhan kami boleh belajar dari kesalahan Esau yang tidak untuk memandang rendah hak kesulungan dan tidak memandang rendah berkat-berkat Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Kau berkati kami semua. Biarlah firman-Mu boleh menjadi rema tertanam di hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.